Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini ya, alhamdulillah ketemu lagi bersama Ustadz Handa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bapak, sebelum kita mulai pagi ini, Bapak tanya dulu ya, kabarnya harus semangat ya. Apa kabar semuanya anak-anak? Kalau Bapak tanya seperti itu, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Jadi kita nih, apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, hari ini yang tidak hadir siapa ketua kelas? Emil. Oh, kemana dia? Oh, sakit. Ya udah, kita doakan saja ya supaya Mbak Emil itu segera sembuh dan bisa belajar bersama kita kembali. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga pembelajaran hari ini kita mendapatkan barokah. Kita awali dengan membaca basmalah dan doa bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat barokah ya, dapat bermanfaat. Dan hari ini ya, kita akan belajar tentang, ada yang tahu? Belum ya? Nah, maka kita akan belajar tentang ini. Nah, coba terbaca dengan baik. Apa? Teks narasi. Nah, jadi Bapak akan berikan pengertian dulu apa itu tentang teks narasi. Nah, teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dengan urutan waktu dan bersifat secara kronologis. Nah, jadi pengertiannya itu teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dengan urutan waktu dan bersifat kronologis. Nah, itu pengertian dari teks narasi. Nah, apa sih Ustadz tujuan dari teks narasi ini? Ini kan apa sih tujuan dari teks narasi? Nah, teks ini bertujuan untuk menceritakan kepada kita atau pembaca seolah-olah kita itu berada dalam cerita tersebut dan mengalami hal tersebut. Dan yang paling ini itu dapat menambah wawasan kita sebagai pembaca dari teks narasi ya, gitu ya. Nah, teks narasi itu ada dua, ya. Ini terbagi menjadi dua, ya. Terbagi menjadi dua, ya. Apa Ustadz? Yang pertama fiksi, ya. Fiksi apa Ustadz? Imajinasi, ya betul, imajinasi, ya. Nah, kedua apa Ustadz? Ya, biasanya ya teks yang fiksi ini yang menceritakan pengalaman estetis ya, atau menghibur seperti itu ya. Nah, kemudian ya, ada yang namanya non fiksi ya. Non fiksi bisa ini bisa fakta bukan imajinasi. Bisa apa Ustaz? Berupa ini bisa biografi seseorang, bisa ya, ini bisa sesuatu cerita. Fiksi itu bisa suatu cerita gitu ya. Nah, di teks narasi ini ya ada tiga hal utama ya, tiga hal utama di teks ini, di teks narasi ini ada tiga hal utama. Yang contohnya ini ada dua ya, ada yang fiksi, ada yang non fiksi. Kemudian tiga hal utama ya, dalam teks narasi itu ada tiga. Apa Ustaz? Ada yang belum tahu? Ada yang udah tahu belum? Ya. Yang pertama tokoh ya. Ya, kalau tidak ada tokoh ya tidak terbentuk suatu cerita ya. Ya kan? Nah, yang kemudian yang kedua ada kejadian ya. Kejadian. Yang ketiga apalagi Ustaz? Latar. Nah, ini ya, latar. Apa itu latar? Ya, ini bisa bentuk waktu ya kan? Waktu kejadiannya itu kan, ya kan? Kemudian ruang atau tempat suatu kejadian ya. Nah, jadi teks
kesimpulan kita dulu. Teks narasi, teks yang menceritakan suatu peristiwa kepada pembaca sehingga tujuannya itu untuk menambah wawasan dari pembaca. Nah, kemudian teks narasi ada dua, ya. Contohnya ada fiksi, bentuk imajinasi, kemudian ada non fiksi, fakta. Kemudian tiga utama dari teks narasi ada tokoh, ada kejadian, dan kemudian ada latar. Latar itu berupa bentuk, ruang, dan juga waktu dari kejadian dari suatu teks narasi. Nah, itu ya. Nah, kemudian ya kita lagi ya, ciri dari teks narasi. Ciri dari teks narasi. Ya. Ciri dari teks narasi. Ya. Bagaimana ciri teks narasi? Ya. Yang pertama itu bisa berupa peristiwa, baik itu nyata, ya. Ini ya, baik itu secara nyata maupun secara imajinasi orang. Nah, yang kedua bagaimana? Yang kedua, teks narasi itu disusun berdasarkan kronologis, ya, waktu yang mungkin terdapat konflik di dalamnya. Nah, tepuk satu, nah, masih fokus ya. Tepuk dua, dia nggak fokus. Tepuk tiga, nah, tepuk satu, nah, udah fokus lagi ya. Yang ketiga, ya, ciri dari teks narasi dapat terdiri beberapa paragraf, ya kan? Ada paragraf 1, ya kan, ada paragraf 2, ada paragraf 3. Itu ciri-ciri. Yang keempat, salah satu jenis dari teks narasi terdapat unsur amanat. Biasanya terdapat unsurnya amanat, yaitu amanat kepada pembaca, ya kan. Bagaimana misalnya seorang Bung Karno misalnya kan, ceritanya kan bagaimana dia bisa amanatnya kepada kita sebagai generasi, seperti itu kan, bahwa kita harus tetap semangat gitu kan. Nah, yang ketiga ada yang ke berapa ini? Yang ke-5 ada tentang struktur. Nah, ini yang paling penting ya, struktur, ya, teks narasi, ya, teks narasi, ya. Struktur dari teks narasi. Yang pertama apa? Orientasi. Ya, ini adalah orientasi. Yang kedua apa, Ustaz? Ya, kita jelasin yang orientasi. Biasanya di orientasi itu adalah pembuka dari teks narasi. Biasanya awalan nama Bung Karno lahir 6 Juni tahun 1901, ya. Itu berupa orientasi. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah komplikasi. Nah, di komplikasi bisa terjadi suatu konflik, ya, komplikasi. Misalnya di tahun 1946 terjadilah misalnya kan penjajahan, ya, ada peristiwa 10 November, ya kan, peristiwa di mana berdarah di kota Surabaya, seperti itu kan. Nah, kemudian yang ketiga, resolusi. Biasanya ya konflik ini sudah ada solusi. Nah, misalnya di tahun 1946 pada tanggal 17 Agustus Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ya, di mana Bung Karno membaca proklamasi, ya. Nah, itu adalah solusi. Nah, yang terakhir ini yang 4, ya, koda. Nah, biasanya ini terdapat amanat, ya, amanat dari teks narasi, gitu ya. Nah, itu adalah ciri-cirinya, ya, ini ya. Kemudian ada beberapa jenis teks narasi, ada jenis teks narasi ekspositori, ya, dimana itu biasanya adalah karangan biografi. Kemudian ada juga sugestif, kemudian ada juga artistik. Nah, itu. Nah, terakhir, ya, setelah ini kita akan mempersilakan kalian untuk membaca, ya, unsur dari teks narasi, ya, unsur-unsur dari teks narasi, ya. Nah, ini adalah unsur dari teks narasi. Tepuk 1,
tepuk 2, tepuk 1. Kalau tepuk 2 nggak ada tepuk ya. Kalau tepuk 3 nggak ada seterusnya. Cuma hanya satu tepuk. Kalau misalnya satu tepuk, tepuk 1 ada tepuk lain daripada itu ya. Supaya kalian lebih fokus ya, karena ini terakhir ya kan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2. Itu ada yang belum fokus. Baik, semoga fokus ya di terakhir ini ya. Ya, unsur-unsur dari teks narasi ya. Yang pertama itu ada tema. Ya. Nah, biasanya berupa bentuk tema dari suatu dari teks narasi ya. Misalnya yang kedua itu latar ya. Latar ya. Nah, ya kan? Ya kan? Latar misal tempatnya, kejadiannya di mana gitu kan. Nah, ketiga ada penokohan ya. Penokohan dari cerita ya. Yang keempat ada alur, bisa alur maju, alur mundur. Ini adalah unsur-unsur dari teks narasi. Ya, seperti itu. Tentang teks narasi. Nanti kalian boleh silakan kalian tuh di rumah ya. Kalian buka evaluasi pembelajaran kita hari ini ya, di kolom di bawah ini ya. Dan nanti Ustadz berikan melalui WA grup ya. Untuk yang belum hadir hari ini ya, Mbak Emil, silakan untuk mengikuti evaluasinya di dalam ini ya. Nanti Ustadz share videonya dan akan Ustadz share juga link evaluasi pembelajaran kita hari ini ya. Itu ya. Nah, terakhir ya, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya ini kita tahu tentang Ustadz, saya pernah baca biografinya Bung Karno Ustadz, saya pernah bacanya biografinya pahlawan Cut Nyak Ustadz. Ternyata itu bentuknya adalah teks narasi. Ini ya, bentuknya teks narasi ya. Dimana teks itu yang menceritakan suatu kejadian ya atau peristiwa yang bersifat kronologis gitu ya. Kemudian ada contoh dari teks narasi, adanya fiksi ya berbentuk imajinasi, kemudian ada non fiksi yaitu fakta ya. Kemudian ada tiga yang hal utama. Yang pertama ada tokoh, ada kejadian, ada latar ya. Kemudian cirinya ya, beberapa ciri 4 tadi sudah saya jelaskan ya. Strukturnya ada 4 Ustaz ya. Ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, ada koda atau amanat. Kemudian pembentuk unsur-unsurnya ada tema, ada latar, ada penokohan, ada alur ya. Silahkan, semoga kalian dapat memahami, dan besok ya kita sama-sama membaca tentang akan Ustadz bagikan kepada kalian ya buku teks cerita, dan kemudian kalian kalian urutkan ya, mana itu tema, mana itu tokoh, mana itu latar, mana itu penokohan, mana itu alur ya. Nanti kita akan mulai prakteknya langsung, dan di minggu ini kita belajar tentang teks narasi ya. Itu mohon maaf ya, dan akhiri pembelajaran kita hari ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi kalian ya. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis, subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik ya, semoga dapat memberikan manfaat dan amin. Saya akhiri, silakan untuk mengerjakan evaluasi, jangan lupa ya di link bawah ini. Yang untuk tidak hadir, nanti Ustadz akan share juga di WA group ya. Terima kasih, semoga kalian selalu sehat dan semangat untuk belajar. Setelah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.